Teman anak dia perhatikan nasihatnya Imam Syafi'i yang sering kita dengar. Menuntut ilmu itu memerlukan waktu yang panjang. Berarti status antum sebagai penuntut ilmu itu terus ada, ya. Kita jaga. Dan yang keempat anak-anak sekalian, ini penting, kita berusaha untuk saling senantiasa memberikan nasihat, ya. Bisa ingatkan mungkin di antara antum ada yang nanti yang akan berkumpul di MSW Tahfidz, atau di antara antum di MSW reguler, atau mungkin di sekolah yang lain. Tolong saling mengingatkan di dalam kebaikan, ya. Karena ini ada kaitannya yang tadi, ketika nanti ada alumni dari MSU yang ternyata tidak tertib, yang membuat ulah, yang melanggar peraturan, itu akan ya mencoreng nama keluarga, ya ibu, betul, mencoreng nama lembaga MSU, mencoreng nama guru-guru kalian, apalagi antumnya, yang nanti antum kena poin, ya, dan sebagainya. Jadi ini, ya ini penting sekali anak-anak kita ingat, ya. Dan antum untuk tidak lupa senantiasa banyak berdoa, minta ridho sama orang tua, ya. Iya, orang tua kita sudah luar biasa, ya, mengeluarkan banyak pengorbanan, ya, banyak pengorbanan. Kalau antum mau hitung-hitung uang juga sudah sangat banyak, ya. Maka biarlah antum balas dengan kesungguhan untuk belajar dengan lebih baik. Dan usia antum adalah usia belia, ya, yang masih panjang untuk belajar. Kalau Mas Juna rencananya lanjut di mana? Sragen. Sragen. Di dua. Oh, dulu beritanya di Ibnu Abbas Ragen, nggak jadi ya? Baik, iya. Ya kalau tahu di sana juga bagus, ya semua pondok bagus. Mas Fadil di Qaryatul Quran. Ustadz ya pernah menceritakan, Ustadz pernah punya murid, ya, bukan dari Al-Ukhuwah, tapi dari Fatahillah, SDIT Fatahillah, ikut belajar TPA. Masya Allah, Alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran di kelas 9. Ya kemarin Ustadz cek di beritanya Qaryatul Quran, ya, Mas Yusuf termasuk yang mendapatkan predikat terbaik itu menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di sana, ya. Jadi Ustadz punya rekam jejak yang bisa dilihat dari para santri-santri, ya. Ini semua menjadi teladan, ya. Jadi di sana ada alumni-alumni kita ataupun murid-murid kita yang juga belajar, ya, dengan baik. Ada yang ke Al-Irsyad? Yang nggak Al-Irsyad siapa? Nggak Al-Irsyad nggak ada ya? Baik. Nah, ya, semua insya Allah sudah. Tahun kemarin ada yang ke Al-Irsyad di Tengaran, alhamdulillah juga baik, ya. Semua insya Allah, ya, punya cita-cita dan orang tua juga punya pilihan, ya, tidak masalah, ya. Antum wujudkan dengan kesungguhan dalam belajar. Baik para Ustaz sekalian, Ustaz juga menyampaikan terima kasih di tahun pelajaran ini kepada tim kelas 6 secara khusus dan semua asatidzah, ya, yang sudah mendampingi dari awal tahun belajar hingga akhir tahun belajar, ya. Walaupun nilai-nilai belum keluar, ya, ada UKN, UK belum keluar, Ustaz hanya berharap semoga nilainya bagus, ya. Karena itu yang menilai komputer, ya, dari hasil kerja antum, ya, semoga nilainya bagus dan itu nanti, ya, bisa menjadi bekal yang kedepannya antum lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin ini dari Ustadz. Sebelum Ustadz berikan mic ini kepada Ustadz yang lain, ya, sebelum menunggu waktu isya, mungkin ada pertanyaan dari para santri, kami persilahkan. Atau Ustadz berikan kesempatan untuk bicara ke depan, ya, kepada Mas Ape. Hah? Berikan, tenang aja. Masih ada waktu nanti habis sisa insya Allah. Baik Mas Revan, silakan ku. Ya, berdiri dulu. Silakan yang lain bersiap-siap akan kita tunjuk juga. Mas Revan, silakan berdiri. Baik, kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muk. Ismi Rifan. Baik, Revan.
Antum berapa tahun belajar di MSU Al-Ukhuwah? 4 tahun. Sejak kelas 3, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sebelumnya sekolah di mana? Di mana itu? Sebelumnya di SD atau Haid di Surabaya ya. Kemudian sampai dengan kelas 2, kemudian kelas 3-nya pindah di MSU Al-Ukhuwah. Alhamdulillah selama 4 tahun belajar di Al-Ukhuwah, bagaimana kesan-kesan antum? Kesannya antum merasakan apa belajar di MSU Al-Ukhuwah selama 4 tahun? Jujur. Nyaman? Ya, nyaman. Nyaman, dia bilang alhamdulillah ya. Mas Revan mengatakan nyaman dan itu betul. Buktinya apa? Bisa lulus selesai sampai kelas 6 berarti nyaman. Kalau nggak nyaman sudah keluar sejak kelas 4. Ustaz, saya nggak nyaman di sini, saya mau pindah, saya keluar, nggak mau menyelesaikan SD-nya di Al-Ukhuwah, saya nggak nyaman. Ya, tadi dia bilang nyaman dan ini terbukti ya, bisa menyelesaikan sampai dengan kelas 6. Berarti jawabannya sahih, benar, sesuai kenyataan ya, sesuai dengan fakta ya. Alhamdulillah. Kemudian kesan yang lain selain nyaman. Cukup ya kesannya. Kesannya adalah nyaman, itu sudah mewakili sekali. Baik, pesannya gimana untuk teman-teman? Kan ada kesan, ada pesan. Kesan itu adalah sesuatu yang membuat hati itu tidak lupa ya. Kesan itu kepada diri sendiri, di hati, perasaan ya, itu kesan. Kalau pesan itu yang ingin disampaikan kepada yang lain, baik kepada ustadz ataupun kepada teman-teman. Baik, yang pertama pesan untuk ustadz, boleh pesan juga untuk ustadz juga boleh. Pesannya apa untuk ustadz? Untuk semua ya. Terima kasih udah ngajarin dari kelas 4 sampai kelas 6. Alhamdulillah ya. Ini menyampaikan pesan terima kasih sudah mendapatkan pembelajaran ya selama 4 tahun ini dengan baiknya ya, baik di tahfidz maupun di kelas. Kemudian pesan untuk teman-teman ya. Ya, sungguh-sungguh buat belajar. Masya Allah, pesan yang bagus dari Mas Revan, dan pesan ini juga untuk Mas Revan sendiri dan juga untuk yang lain. Mas Revan berpesan agar antum ke depan semakin sungguh-sungguh dalam belajar. Ada yang nggak setuju dengan pesannya Mas Revan ini? Semua setuju, alhamdulillah. Kalau semua setuju, berarti memang antum sudah sadar bahwasanya status antum adalah penuntut ilmu. Baik, barakallahu fiik. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Revan? Cukup? Baik, nanti sampaikan salam para ustadz untuk orang tua di rumah ya, bahwa para ustadz juga berterima kasih sama orang tua antum yang sudah mempercayakan belajar di MSU Al-Ukhuwah, belajar sama ustadz-ustadz. Dan nama ayah antum itu sama dengan nama wali kelas 5 ya. Masya Allah. Silakan Idris. Baik, berikutnya kita panggil untuk menyampaikan pesan dan kesan. Kita panggil berikutnya adalah Mas Aditya. Nah, Aditya. Silakan. Ya, jarang ya. Besok malam kita akan ngumpul lagi di sini. Atau mau ngumpul lagi besok di sini? Ya, harus bayar lagi dong. Ayo, Adit. Silakan. Ayo, maju Dit. Ayo, silakan. Sebentar saja. Sebentar. Ayo, berdiri. Ayo Dit. Alhamdulillah, ini Mas Aditya ya. Mas Aditya ini bagi Ustaz sangat istimewa sekali. Selain juga ada santri yang lain. Kenapa? Mohon maaf ya Ustaz sebut ya. Karena saat pandemi ya, ayahnya meninggal dunia.
ya. Ada juga Mas Jihad Akbar. Ustaz menyebutkan ini untuk tidak tapi untuk lebih ya bersemangat lagi, dan juga agar antum yang orang tuanya masih lengkap untuk betul-betul ya bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ada saudara kita, teman kita yang keadaannya ya tidak dapat musibah ya saat pandemi corona COVID-19 ya. Mas Aditya ini ayahnya meninggal, dan alhamdulillah bisa tuntas belajar sampai di kelas. Nah, mungkin sebagian antum nggak tahu ya, abinya dulu meninggal ya, karena ada yang baru bertemu di kelas 6 ya. Ini Ustaz sedikit ceritakan, seperti Mas Abin kan pasti nggak tahu sebelumnya ya, ini Ustaz sampaikan. Tapi Masya Allah Mas Aditya bisa belajar tuntas sampai dengan kelas 6. Rencananya tahun depan lanjut di mana? Nama pondoknya? Masya Allah Mas Aditya sudah mendaftar ya? Sudah diterima? Sudah mendaftar dan sudah diterima di Pondok Pesantren Madinah ya. Namanya Pondok Madinah, ada di kota Boyolali ya, ada di kota. Ini pondok yang bagus juga, alumni banyak yang ke Universitas Madinah ya, dan beberapa alumni ukhuwah juga melanjutkan studi di sana ya. Ada dulu alumni kita namanya Mas Ahmad, sekarang jadi Ustadz Ahmad Al-Etri. Ada yang kenal? Nggak kenal ya, dia nggak punya adik yang di MSU sekarang ya. Itu dulu alumni MSU, kemudian selesai dari aliyah melanjutkan program kuliah di Mabais ya, di Madinah itu ya. Ini Masya Allah Mas Aditya insya Allah lanjut di sana ya, dan tentunya kita berharap sungguh-sungguh belajar seperti tadi yang disampaikan Mas Revan. Cukup? Ada yang ingin disampaikan? Tidak? Baik, silakan Majelis. Berikutnya Ustaz panggil Ja'far. Silakan. Ayo Ja'far. Ini yang terakhir. Ya, silakan Ja'far. Ja'far dulu. Ja'far, silakan. Mas Ja'far sudah kenal dari Lampung ya. Mas Ja'far masuk di kelas 4. Mas Ja'far masuk di kelas 4 semester 2 berarti waktu pandemi. Iya, betul ya. Baru selesai pandemi. Iya. Baru selesai masuk di MS Al-Huwa kelas 4. Iya. Iya, betul. Jadi Ustaz sempat mengajar di kelas 5 ya. Dan Mas Ja'far ini alhamdulillah ya datang dari Lampung, kota yang jauh. Lampung itu mana? Sumatera ya, pulau besar, ada Kalimantan, Sulawesi, dan ada Sumatera. Nah, ini bagian dari Sumatera. Dan Ustaz beritahu Mas Ja'far, di Lampung ada beberapa alumni Al-Ukhuwah, murid dari Ustadz Aris Sugiantoro, atau mungkin ada teman-teman dari Ustadz Imron, Ustadz Purwanto Rahmat yang juga di sana mendirikan pondok ya. Setelah belajar di Al-Ukhuwah, kemudian pulang kembali di kampung halamannya di sana mendirikan pondok pesantren ya. Nah, ini harus dicontoh nanti ya Mas Ja'far. Habis ini kan menuntut ilmu, belajar. Nanti ke depan Mas Ja'far akan kita lihat ya rekam jejaknya untuk ya masyarakat di Lampung. Ada pesan untuk teman-teman? Pesan berarti semacam nasihat, ad-dinu nasihat ya. Pesan itu seperti nasihat. Ada yang disampaikan?
Ya, alhamdulillah. Mas Jafar tadi mengingatkan satu adab yang penting sekali. Adab, ya. Tapi Mas Jafar menyebutkan satu contoh adab. Ya, tapi sebenarnya yang ingin disampaikan sebenarnya lebih umum. Cuma beliau atau Mas Jafar menyebutkan satu contoh adab, yaitu bagaimana kita tidak boleh mengejek ataupun ya menghina orang tua kita sendiri, orang tua teman kita. Ya, bisa mendengarkan. Nah, anak-anak, ini adab penting ya, adab. Jangan sampai ya kita nanti menjadikan orang tua kita malu gara-gara kita menjelekkan orang tua teman kita. Ya, ini tidak boleh. Jadi ini penting kita menjaga nama baik orang tua kita ya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang tua kita nanti malu ya dengan cerita yang tidak baik dari putranya. Ya. هذا القرآن يوحدنا لطريق